Kali ini Tomodachi diwawancarai untuk apa? Penelitian skripsi. Pertanyaannya apa saja? Simak selanjutnya. Itu sendiri. Oke. Bapak yang pertama itu kan apa yang menjadi kendala Bapak selama mengajar gitu, yang dirasain tuh pas dari sebelum pandemi pas ke pandemi. Sebelum pandemi, kendala untuk mengajar itu yang pertama dirasakan fasilitas. Kenapa fasilitas? Karena untuk beberapa sekolah, misal ketersediaan proyektor lah. Nah, itu salah satu kendala. Kenapa? Karena memang proyektor itu belum terdapat di kelas, tapi ketertiadaan si proyektor itu tidak menghilangkan semangat guru-guru di sini untuk mengajar. Tapi kayaknya kalau memang fasilitasnya diadakan itu lebih variatif lah. Guru bisa memberikan media pembelajaran, bisa video, bisa dengan lebih variatif lah, tidak hanya menggunakan papan tulis. Kalau Pas pandemi itu kendalanya apa pada saat pandemi? Kendalanya tuh anak-anak yang memang tidak punya disiplin pada saat sebelum pandemi itu mungkin menjadi misal lebih ini pada saat tatap muka aja kedisiplinannya kurang, apalagi pada saat corona. Misal nih satu kejadian, kan di sini mulai pukul 7:30 anak tuh bisa baru bangun jam 9 atau jam 10 dengan alasan saya telat bangun, padahal jam pelajaran sudah dimulai. Itu kendalanya yang pertama, kedisiplinan. Kedua, masalah kuota. Meskipun ada beberapa bantuan tapi tidak semuanya bantuan kuota. Jadi kuota itu dijadikan alasan. Nah, yang ketiga, kuota punya tapi sinyalnya tuh belum tahu. Kan di sini ada beberapa yang memang yaitu duka alasan atau gimana, sinyal itu jadi alasan. Kan saya juga nggak bisa bohong kamu sinyal kiraku sinyal terboga HP halus HP iPhone tapi sinyalnya goreng, kan nggak mungkin begitu ya guru. Sinyalnya jelek paling nanti siang atau sore saya kirim tugasnya gitu. Kendala. Tapi kalau si pandemi ini ngaruh nggak sih ke kinerja Bapak gitu selama ini? Jadi misalnya kerjanya lebih Saya mau rek pandemi kek, nggak pandemi tetap harus semangat atau tulang punggung keluarga antap. Seribu atau nih serius gitulah. maaf ya lagi fokus di sini. Mantap. Jadi mau pandemi mau tidak pandemi, seorang guru tuh punya kewajiban untuk mencerdaskan anak bangsa. Buat Bapak sendiri ini mah pribadinya gimana? Nggak. Pas ngajarnya gimana gitu? Pandemi tidak ada ini, tidak ada. Nggak terpengaruh oleh gitu. pandemi lah. Terus apa Bapak punya metode mengajar sendiri gitu buat anak-anak? Metode mengajar pasti terlebih saat pandemi, karena mungkin pandemi ini sudah hampir 1 tahun, otomatis tidak diperlakukan seperti biasanya. Kalau biasanya ada tuntutan yang namanya tujuan pembelajaran, mungkin karena saat pandemi tidak bisa dipaksakan untuk anak bisa bisa mencapai kompetensi tersebut. Yang penting misal kalau dulu sebelum pandemi anak harus bisa misal adanya tuh membuat atau menganalisis sebuah karya ilmiah. Tapi karena saat pandemi secara komunikasi kita susah, jadi yang penting anak mengenal lah atau tahu karya ilmiah itu seperti apa. Jadi lebih ke muatan kognisinya tuh rada di
ditingkatkan gitu. di bawah pada saat disesuaikan pada saat pembelajarannya. Jadi tidak masih metodenya apa gitu, metode ngajarnya seperti apa? metode pengajarannya kalau di sini ada yang menggunakan Google Classroom, ada yang menggunakan YouTube sebagai sumber pembelajaran, ada juga yang menggunakan Zoom meeting. Pakai Zoom. Nah, pendapat Bapak itu terhadap adanya pandemi ini tuh kayak gimana sih, dan dampaknya ke kinerja Bapak kayak gimana? Pendapat pandemi, yang mudah-mudahan pandemi ini cepat berakhir, sekolah bisa kembali lagi seperti semula. Sudah lama tidak tatap muka langsung, sudah hampir 1 tahun kita sudah tidak KBM seperti biasanya. Mudah-mudahan anak-anak didik atau siswa-siswi di khususnya atau umumnya di Indonesia itu bisa kembali ke sekolahnya dengan keadaan sehat. Dampaknya ke kinerja Bapak Dampaknya saat mengajar ke gimana? kinerja Bapak, kalau dari segi mungkin waktu ya, Dari segi waktu kurang Waktu. fleksibel mungkin, atau mungkin karena waktu kalau tetap muka jam sekolah itu fix, misal dari jam 7 sampai jam 3 atau jam 4 itu kita selesai. Tapi kalau pada saat pandemi, karena kita pun masih mentoleransi lah, misal anak dalam satu kelas itu tidak semua bisa hadir tepat waktu. Nah, saya tuh pasti menanyakan kehadirannya itu kenapa. Ada yang memang untuk gadgetnya itu tidak punya, jadi tidak memadai gitu. jadi gadgetnya itu misal rusak, gantian sama adiknya juga BDR belajar di rumah atau orang tuanya. Yang penting anak itu sudah jujur lah, kita fasilitasi. Misal belajarnya setelah penggunaan dari saudaranya atau bapaknya gadgetnya itu. Ya lebih mentoleransi. Kalau dulu kan udah saya mau jam 4 pulang. Kalau sekarang kan misal teman-teman guru yang lain sampai malam tuh yang ngirim tugas tuh ada aja gitu ya. Ada aja. Jadi waktunya nggak terpaut, harus sekian dari jam berapa Ya, lebih toleransi lah karena keadaan corona. Terus apa yang Bapak lakukan untuk mencapai targetan pekerjaan gitu, agar bisa mencapai tujuan? Yang pertama, cari memang komunikasi yang terbaik dengan anak tuh menggunakan apa. Banyak sih medsos, mau WhatsApp sih yang paling cepet untuk anak. Di WhatsApp grup. Jadi komunikasinya cepat terbaca, kalau tidak terbaca bisa langsung di WA. Terus ada grup orang tua, terus wali kelasnya. Jadi misal anak ini sudah tidak masuk berapa kali, kita bisa lapor ke wali kelasnya langsung. Kenapa anak ini? Takutnya kan ada kendala, bisa dikomunikasikan. Oh, jadi untuk sekelas anak SMK juga harus ada WhatsApp grup orang tuanya gitu Pak? Ada, biasanya tuh wali kelas punya WhatsApp orang tua. Terus cara Bapak beradaptasi dengan setiap perubahan kondisi, gimana? Ya, adaptasi perubahan itu bukan hanya saat corona, itu pasti terjadi. Nah, untuk setiap guru pasti punya kemampuan beradaptasi dengan apapun. Ya, kalau untuk corona, karena yang membedakannya itu kalau sebelum corona pembelajaran itu tatap muka, kalau pada saat pandemi ini pembelajaran online atau daring atau jarak jauh. Jadi adaptasinya itu guru mencari media yang cocok atau komunikasi yang simple tapi tidak memberatkan anak. Nah, misal tadi ada WhatsApp, ada Zoom meeting, ada Google Classroom, itu bisa dipakai. Alumni
DC. Tadi teh kalau di tes diwawancara heula. Kan ini udah mau masuk YouTube. Kalau misalnya dalam segi teknologi sendiri gitu, Dari jadi segi kan teknologi, saya tatap muka gitu, maksudnya jarang gadget-gadgetan intinya. pada saat Sekarang tatap harus muka, terpaksa pakai gadget gitu, apa-apa gadget. Itu gimana Pak? kalau saya masih muda gurunya, jadi rek pakai gadget, rek pakai apa juga bisa ngikutin, tapi Masih bisa mengikuti. masih bisa, saya umur masih 20 atuh. Jadi nggak Sama masalah. ini. Ya, nggak masalah rek gadget apapun atuh. Yang jadi masalah, bukan jadi masalah, ada beberapa memang guru-guru senior yang masih gagap. Bukan tidak bisa, tapi masih gagap. Misal Karena- bagaimana sih mengaplikasikan Google Classroom atau media apapun. Karena baru mungkin ya Pak. Karena baru, terus nggak bisa dipaksakan karena kan setiap aplikasi harus cepat gitu. Misal ada aplikasi baru untuk teman-teman yang masih muda, usia 20-30 mungkin masih bisa ngikutin perubahan-perubahan yang ada. Tapi teman-teman yang lebih senior itu menurut saya memang udah ngobrol gitu, harus ada perjuangan lebih. Misal harus didampingi oleh guru-guru yang lebih muda ya. Gimana cara Bapak untuk memotivasi diri Bapak sendiri sama memotivasi siswa-siswinya Memotivasi diri saat keadaan kayak gini? saat keadaan seperti ini, yang pertama ya satulah tanggung jawab pekerjaan. Karena kita sudah bekerja, otomatis harus bertanggung jawab dengan apa yang kita kerjakan. Yang kedua, untuk anak tidak boleh semangatnya kendor karena corona. Jadi corona itu memang musibah, tapi jangan jadikan musibah ini adalah alasan untuk tidak belajar, untuk tidak membaca atau tidak berusaha untuk menjadi yang lebih baik. Pembelajaran itu masih ada meskipun daring. Ya, dengan segala apapun masalahnya, karena ini pandemi, mungkin ini catatan sejarah juga nanti bahwa di tahun 2020 ada sampai 2021 ada saatnya sekolah jarak jauh. Ya Pak, ada nggak sih perubahan emosi dari Bapak sendiri? Perubahan sikap dan emosi itu tidak ada, mungkin harus lebih sabar lagi. Kalau sebelum pandemi, misal anak yang kurang disiplin bisa ditegur secara langsung. Tapi pada saat tidak tatap muka, ketika anak misal tidak hadir, kan kita tidak bisa menegur langsung. Terus kalau tidak mengerjakan tugas, kita tidak bisa menegur secara langsung, otomatis hanya via WA orang tua atau wali kelas. Jadi susah untuk Jadi lebih sabar lagi ya. diri mungkin ya Pak. Ya, jadi guru-guru di manapun itu harus lebih sabar lagi saat corona. Karena apa? Guru mah nggak baper, Pak. Gak baperan. Gue banget lah itu. Nggak baperan. Terus gimana cara Bapak untuk menjalin kerjasama dan menjaga hubungan silaturahmi sama rekan kerja, atasan, sama anak-anak juga? Yang pertama harus komunikasinya baik. Jadi apapun ada masalah antara siswa atau apapun, kita komunikasikan secara baik, apa langsung atau tidak langsung. Kalau langsung, karena guru kan meskipun corona masih beberapa hari ke sekolah, masih bisa berkomunikasi langsung dengan guru yang lain. Kalaupun kalau tidak ketemu bisa via WA begitu. Pokoknya intinya mungkin Komunikasi harus baik. Yang terakhir mungkin Pak, bagaimana cara Bapak dalam memahami siswa-siswi Bapak sendiri? Kalau cara memahami Bapak siswa, ngajar di kelas berapa Pak? 10, 11, 12, hampir di 3 angkatan. 3 angkatan. Di kelas 12 juga ngajar. 13 ya, ngajar entul gitu. Ngajar di semua tingkatan, di beberapa jurusan.
Oh, gimana cara memahami siswa-siswinya gitu? Ya kalau untuk memahami itu memang perlu waktu, karena tidak semua siswa juga terbuka, tapi bukan berarti saya pribadi sebagai guru tidak bisa memahami lah. Saya mencoba memahaminya secara langsung. Misal kalau ada apapun materi, saya tanyakan secara personal lah. Kalau ada kesulitan atau apa, saya langsung japri bapak. Jadi komunikasi langsung lah, via WA, via medsos yang lain. Kalau untuk kelas 10 apa sih, tahu karakteristiknya itu gimana sih kan Pak? Kan apa ya, murid Susah. baru mungkin. Susah untuk kelas 10. Kenapa? Karena kelas 10 tunggu dulu ya, siapa? Pertanyaan dengan muridna, Pak Dimas kumaha gitu. Fake Kelas semua. 12 iya. Fake semua. Jadi untuk kelas 10 tuh susah. Karena sebelumnya kita belum pernah ada tatap muka. Iya. Jadi paling pengenalan via online lah. Jadi tidak bisa disentuh secara langsung. Jadi untuk tahu karakteristiknya itu Bapak gimana sih Yang satu, lihat aja kedisiplinan mengumpulkan tugas. Kalau anaknya memang sudah punya disiplinnya baik pada saat SMP, pas naik ke jenjang yang lebih atas, SMK, kelas 1, pada saat dikasih latihan soal, dia langsung mengumpulkan. Kalau memang punya karakteristik yang disiplinnya kurang, itu kelihatan pada saat pengumpulan tugas atau pada saat pembelajaran, keaktifan saat pembelajaran lah. aktif saat pembelajaran? Yang terakhir mungkin Pak, menurut Bapak arti dari seorang guru itu apa? Arti dari seorang guru, berat deh pertanyaannya. Guru adalah salah satu profesi yang mulia, yang tugasnya itu mengemban visi negara, mencerdaskan anak bangsa. Otomatis profesi ini amat mulia karena tugasnya mentransfer ilmu, bukan hanya ilmu tapi adab, attitude kepada anak didiknya. Paling segitu ya Pak wawancaranya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Mudah-mudahan wawancaranya bisa dijadikan sumber rujukan lah, bisa membantu di proses skripsinya. Kalau judul skripsinya emang apa? Untuk ini sih belum ini pembimbing, cuman nanti dibimbing bisa nanya lagi ke pembimbing. Jadi judulnya itu kecerdasan emosional dan efikasi diri. Oh, ini tuh terhadap tindak efikasi diri. Saya dulu efikasi diri itu rasa di dalam diri tuh saya tuh bisa, keyakinan saya tuh bisa. Kalau memang tidak bisa berarti tidak punya efikasi diri saya rendah. Gue banget. Itulah. paling segitu ya Pak. Berarti belum skripsi atuh ya, baru proposal penelitian. Iya, baru mau nyusun Ini semester berapa? semester akhir. Semester 8. akhir. 8. Ya mudah-mudahan lah skripsinya lancar, sidangnya lancar, dan lulus. Jadi tadi wawancara dari seorang mahasiswi yang sedang membuat skripsi tentang guru. Yang mudah-mudahan skripsinya lancar ya. Kita ketemu lagi di Tomodachi episode selanjutnya. Bye-bye.